Nama saya Yoselin Veronica Brujintiminte. Saya adalah mahasiswi akuntansi perpajakan semester 7 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi manajemen pajak, khususnya pada tax avoidance dan tax evasion. Manajemen pajak adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau secara legal dan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin, sehingga terdapat penghematan pajak atau tax saving. Tujuan dari manajemen pajak yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak yaitu melakukan kewajiban perpajakan serta usaha efisiensi untuk mencapai laba perusahaan. Sedangkan fungsi dari manajemen perpajakan adalah yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning. Tax planning merupakan menyusun suatu strategi penghematan pajak dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan atau faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak atau meminimumkan kewajiban pajak. Yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation. Tax implementation yaitu menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat sebagai sarana yang penting untuk penyajian informasi keuangan perusahaan yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga adalah pengendalian pajak atau tax control. Tax control yaitu memastikan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi persyaratan formal dan material dalam manajemen pajak. Yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak, mengendalikan dan mengatur arus kas pembayaran pajak. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan, maka dilakukan pembetulan sendiri oleh wajib pajak. Pembetulan yang dilakukan dapat memperkecil sanksi yang diterima dibandingkan apabila kesalahan tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan pajak. Cara meminimalkan beban pajak biasanya ada dua. Yang pertama adalah penghindaran pajak atau sering kita sebut dengan tax avoidance. Tax avoidance merupakan suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perpajakan yang memungkinkan dilakukannya penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak. Yang kedua adalah penggelapan pajak atau sering kita sebut tax evasion. Tax evasion merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal atau tidak sah, melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dan pembayaran pajak. Yang membedakan antara tax avoidance dan tax evasion adalah legalitasnya, yaitu tax avoidance bersifat legal, sedangkan tax evasion bersifat ilegal. Dari sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan atau spirit of law. Berikut merupakan faktor-faktor pendukung yang penting dalam melaksanakan manajemen pajak. Dimulai dari perlunya pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan perpajakan sampai pemahaman mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku. Berikut adalah sambungan dari faktor-faktor yang penting dalam manajemen pajak. Dimulai dari simulasikan nilai tax saving, mempertimbangkan potensi sanksi administrasi pajak, mempertimbangkan waktu atau timing penerapan, serta memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Ini merupakan contoh tindakan tax avoidance yang dapat diterapkan di perusahaan.
Yang pertama adalah seluruh biaya-biaya yang diberikan kepada karyawan, misalnya biaya pengobatan, biaya pembayaran PPh 21, dan biaya lain-lain, dialihkan dalam bentuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga tunjangan tersebut dapat diakui secara perpajakan dan menjadi deductible expense. Yang selanjutnya adalah semua pemberian natura dan kenikmatan, serta biaya sumbangan keagamaan maupun non-keagamaan dibuat buktinya dan dilampirkan di SPT badan sehingga dapat menjadi pengurang atau menjadi beban. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu pengurangan tarif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Tindakan tax avoidance yang lainnya bisa berupa biaya entertainment dan biaya promosi harus dilengkapi dengan daftar normatif dan dilampirkan di SPT badan. Selanjutnya, penyetoran angsuran PPh pasal 25 dilakukan dengan memahami tren dan fluktuasi kurs KMK setiap minggu sekali karena ada kemungkinan keuntungan selisih kurs. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan insentif-insentif pajak dari pemerintah yang mungkin akan membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya. Selanjutnya, pemilihan bentuk usaha, CV atau PT. Yang selanjutnya adalah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan PMK yang berlaku. Yang terakhir adalah fasilitas pengurangan pajak penghasilan sesuai PMK 150/PMK 010/2018. PMK ini membahas tentang penanaman modal di perusahaan. Sanksi pajak bisa berupa bunga dan kenaikan bunga atau pasal 13 Undang-Undang KUP, denda berupa uang, pidana, pidana karena kealpaan, dan pidana karena kesengajaan. Terima kasih telah menonton video ini.